negatif judi online dan pinjol. Dampak negatif dari judi online dan pinjol terhadap masyarakat tidak bisa diabaikan. Banyak orang yang kecanduan judi online yang melakukan yang menjadi kerusakan mental dan krisis finansial bagi individu yang terlibat. Sementara itu, pinjol menjerat masyarakat dalam lingkaran utang, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi. Banyak orang-orang yang menagih, tetapi malah mereka yang menjadi korban. Karena manusia itu baik ketika akan meminjam dan memperlakukan buruk ketika ditagih hutangnya. Lalu memanfaatkan teknologi secara positif. Pentingnya memanajemen waktu dan batasan penggunaan gadget. Pergunakanlah teknologi sepositif mungkin dengan cara belajar online, bisnis digital, maupun pengembangan diri. Jadi kita harus bisa mengatur waktu untuk bermain handphone supaya tidak terjerat ke lingkungan yang negatif, yang banyak yang bisa mengakses judi online maupun pinjol. Lalu sudah, hadirin yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati, terima kasih untuk bisa memberikan waktu saya di sini untuk berbicara di depan para ibu bapak juri dan teman-teman sekalian. Menjadi calon seorang mitra sekolah adalah tanggung jawab besar yang memerlukan sebuah komitmen untuk terus membawa nama baik sekolah. Saya percaya dengan dukungan dari teman-teman, guru-guru, dan seluruh pihak yang terlibat, kita dapat bersama-sama mencapai prestasi yang lebih gemilang. Mari kita jadikan sekolah kita sebagai tempat yang tidak hanya menghasilkan individu berprestasi, tetapi juga generasi yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial, dan bagaimana caranya supaya generasi Z ini tidak hanya menjadikan media sosial itu sebagai yang hal yang utama ini. Padahal kan sebenarnya dunia real itu lebih nyata, dunia real itu lebih menyenangkan. Nah, kenapa mereka menjadi mengutamakan online itu? Ya, paham nggak? Izin menjawab, mungkin banyaknya anak-anak sekarang yang terlalu banyak mencurahkan curhatannya di media sosial. Mungkin mereka merasa tidak adanya teman atau tidak adanya tempat curhat, atau bisa jadi karena kurangnya kasih sayang dari keluarga. Jadi mereka selalu mencurahkan kepada media sosial karena orang di zaman sekarang tidak sepenuhnya bisa dapat percaya. Contohnya, kalau kita bercurhat kepada teman sendiri atau kepada manusiawi, bisa saja di waktu yang akan datang mereka akan berbicara tentang curhatan kita. Tetapi ketika di media sosial mungkin akan lebih tidak menyeluruh. Kalau kontennya sedikit, mungkin terus mungkin karena kalau terkait mengutamakan media sosial daripada dunia nyata, karena faktor yang tadi mungkin karena tidak kedekatannya bersama manusia atau tidak percaya dirinya untuk kita mendekatkan diri kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu konten kreator yang sangat konten kreator yang sangat profesional
Robi ini sangat terganggu perasaannya ketika kurang likes, komennya kurang, likesnya kurang, penontonnya kurang, terganggu perasaannya itu. Jika Selina menjadi seorang dan suka membandingkan dengan konten kreator yang lain yang lebih view-nya banyak, like-nya banyak, komentarnya banyak, bagaimana seorang Selina jika menjadi sosok jika menjadi Robi nanti untuk mengolah perasaan tersebut? Izin menjawab, mungkin kalau saya pribadi akan lebih bersabar karena ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kita tidak boleh iri dengan pencapaian orang lain. Kita itu memiliki jiwa diri sendiri yang harus diapresiasi setiap hari. Kita itu, jadi kita ya kita, orang lain ya orang lain. Jadi kita tidak boleh mengukur kemampuan kita dengan orang lain karena kita dan orang lain itu sangat berbeda. Kita lanjutkan ke peserta yang berempat, yaitu Anda Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulana. Saya perwakilan dari kelas 10 PPLD dan juga perwakilan dari kelompok 3 dan 4 sekaligus menjadi ketua kelompok. Berdirinya saya di sini saya tidak melamun, tapi ada tujuan untuk menyampaikan yang saya akan sampaikan, yaitu tema tentang bullying. Sebelum ke tema yang saya akan sampaikan, izinkan saya untuk menghormati kepada yang saya hormati, banggakan dan saya cintai. Oke, tanpa lama-lama kita akan menjelaskan yang saya akan sampaikan. Saya menjelaskan tentang bullying. Apa itu bullying? Bullying merupakan segala penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Intinya bullying itu segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berkuat di depan orang lain untuk menyakiti, merendahkan, dan merugikan orang lain. Ada juga beberapa bentuk bullying, diantaranya ada 4. Yang pertama ada bullying fisik, dan yang kedua ada bullying verbal, dan yang ketiga ada bullying relasional, dan yang terakhir ada cyberbullying. Kita akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama ada bullying fisik. Apa itu bullying fisik? Bullying fisik itu menyakitinya dengan cara menampar, memukul, meludah, mendorong, dan sebagainya. Intinya bullying fisik itu menyakiti orang lainnya dengan cara seperti memukul tadi dan mendorong. Itu bullying fisik. Dan yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal itu seperti menyakiti orang lainnya dengan cara menghina, mengejek, mengolok-olok, dan sebagainya. Intinya bullying verbal itu berbeda dengan bullying fisik, karena bullying verbal itu menyakitinya dengan cara ucapan atau dengan cara lisan. Kalau bullying fisik itu dengan cara memukul, dengan cara melontarkan tubuh kita kepada korban bullying, dengan cara memukul tadi. Tapi ini bullying verbal itu beda sekali. Jadi dengan cara ucapan yang kata-kata tidak baik untuk menyakiti perasaan. Dan yang ketiga kita teruskan yaitu bullying relasional. Apa itu bullying relasional? Yaitu bullying dengan cara menyakitinya, yaitu mengasingkan, pengucilan, mengabaikan dari komunikasinya. Seperti orang sedang berkumpul, ada orang yang ingin berpendapat tapi orang tersebut diabaikan dan diasingkan. Seperti itu bullying relasional. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying itu menyakiti orangnya dengan cara yang media elektronik, seperti menyebarkan nama baik lewat video media sosial dan menyebar foto yang tidak baik untuk korban dengan lewat media sosial. Dan itu adalah beberapa bentuk bullying. Tidak
tidak cuma satu, tapi ada 4. Pertama tadi ada bullying fisik, bullying verbal, bullying rasional, dan yang terakhir ada yang namanya cyberbullying. Setiap bullying juga ada penyebabnya, dan diantaranya ada penyebabnya karena ada permusuhan, dan ada juga memiliki perasaan dendam atau pengaruh lingkungan dan sebagainya. Itu juga bisa mendapatkan kasus terjadinya bullying. Dan itu adalah beberapa penyebab bullying itu bisa terjadi. Dan karena ada permusuhan, memiliki perasaan dendam dan pengaruh dari negatif media sosial dan sebagainya. Dan bullying juga itu ada dampaknya. Yang ada dampak bullying itu karena bisa memiliki rasa trauma kepada korban bullyingnya, dan juga yang paling parah lagi, dampak dari bullying itu bisa terbunuhnya nyawa korban atau istilahnya bunuh diri sudah merajalela. Bullying itu dampaknya bisa jadi ada bunuh diri atau terbunuh nyawa korban, dan juga bisa mengganggu pemikiran ke korban bullyingnya karena dari bullying, seperti dengan bullying verbal. Itu juga bisa menempatkan pada hati mereka, bisa mengeluarkan pikiran menjadi negatif dan merasa tidak enak. Dan itu adalah dampak bullying. Sekarang kita jelaskan, kita kasih tahu beberapa langkah jika kalian bullying. Di antaranya kalian jangan diam. Terus ada simpan semua bukti-bukti bullying itu untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti ke pihak kepala sekolah atau kantor polisi, biar benar itu bukti itu dan bisa terjadi. Dan itu adalah peralatan kita yang dibully ya. Dari awal sampai akhir ini saja yang saya sampaikan pada semua teman-teman dulu. Maaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada korban bullying ya di kelas kamu, otomatis korban bullying itu memiliki rasa percaya diri ya. Jadi jangan jadi down ya. Pertanyaan itu, bagaimana cara membangkitkan rasa percaya diri pada si anak korban bullying? Dengan cara bergaul dengan teman-teman yang baik dan bisa berpikir positif. Dan biar bisa kita harus menjauhi dari si pelaku bullying itu, biar tidak kalian juga bisa jadi korban lagi dan bisa bergaul dengan teman-teman dengan yang baik dan yang tidak baik. Oke. Azka, tadi kan disebutkan ya banyak jenis bullying itu. Salah satunya adalah bullying verbal, ya, dikata-katai dan seterusnya. Menurut kamu, bagaimana caranya supaya orang bisa lebih menahan diri untuk mengata-katai orang, mengeluarkan ujaran yang tidak baik, mengeluarkan ujaran yang bersifat hinaan dan seterusnya? Bagaimana kira-kira caranya, terutama di usia remaja yang orang bilang kan emosinya belum stabil? Menurut kamu seperti apa? Silakan. Biar tidak berkata lagi ya, dengan cara minimal tahanlah. Jika kita mau berbicara atau kasar, tahan dulu berapa apalah yang bisa kita tahankan sampai berapa, dan jangan ya kalau kita tidak bisa menahan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, kita
berpaling aja dari orang lain biar kita menjadi korban jiwa tersebut, karena bisa menampakkan perasaan korban itu bisa menjadi rasa sakit karena dari kata lain sudah diajari dan sebagainya. Ya, paling manjur kalau kita tidak ingin berkata kasar lagi atau sebaiknya kita minimal tahan dulu atau sehari, mungkin kalau udah ketahan 1 hari 2 hari nanti juga langsung hilang kata-kata yang tidak Boleh dengan hidup sendirian tanpa dikasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri sebelum mencintai orang lain. Silahkan. Yang terhormat seluruh Dewan Juri dan Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelum saya memaparkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Medesina, saya dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini tujuan berdirinya saya di sini adalah mencalonkan sebagai duta sekolah di SMK Rahman Dadaha, sekaligus mewakili dari kelompok 3 dan 4. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Tetapi judul yang akan saya bawakan yaitu mengenai menghargai diri sendiri. Sebelumnya saya mau bertanya pada teman-teman saya, kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan cinta? Cinta adalah sesuatu yang mendalam dan sulit didefinisikan secara universal karena sifatnya adalah subjektif dan unik bagi setiap individunya. Namun inti dari cinta adalah keinginan untuk memberi, merawat, dan menghargai tanpa mengharapkan imbalan. Biasanya kalian itu dengan perkenalan cinta itu pasti dalam konteks mengenai pacaran, betul nggak sih? Kalian itu mengenai cinta itu dalam konteks pacaran, tetapi cinta itu tidak bukan berarti dalam konteks pacaran. Cinta ini bisa kita mencintai sesuatu atau dengan barang. Contohnya kita nih pergi ke suatu mall, kita teh di rumah udah ada niatan nih untuk membeli sesuatu. Misalnya kita pergi ke Miniso, itu loh warna kesukaan saya, itu loh warna kecintaan saya. Berarti cinta itu dalam konteks itu bukan berarti mengenai dalam pacaran, tetapi cinta juga bisa mencintai dalam sesuatu. Terus tadi juga benar kata ibu ini, cinta itu juga menyukai dengan sesama jenis. Cinta ini tidak lawan jenis, maaf.
yang lebih baik lagi. Intinya pesan ini mengajarkan bahwa mengenal diri kita sendiri adalah langkah pertama untuk menuju kebahagiaan dan penerimaan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Terus apa lagi sih poin selanjutnya menghargai diri sendiri itu? Selanjutnya yaitu poin kedua, merawat diri sendiri. Merawat diri. Nah, kalian gimana sih cara merawat diri? Kalian tahu gak sih cara merawat diri itu kayak gimana? Pentingnya perawatan diri, kita bertanggung jawab penuh atas perawatan diri. Gimana sih caranya untuk merawat diri itu? Kalian tuh dalam hal kecil, contohnya bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Terus menjaga pola makan, tidur yang cukup, terus ini kebersihan, penampilan, dan sikap sopan santun. Terus kalian sudah menerapkan itu nggak sih di waktu istirahat? Waktu istirahat kalian cukup nggak? Kalau teman-teman sangat cukup. Berarti kalian sudah merawat diri kalian lebih percaya diri, sehat, meningkatkan produktivitas dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Merawat diri adalah investasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Itu adalah poin dari keduanya. Terus apa sih poin yang ketiganya? Poin ketiganya yaitu memahami bakat, potensi, dan skill kita. Ini poin ketiga ini mirip dengan poin pertama, tetapi di sini poin ketiga ini lebih pada kemampuan yang kamu punya. Bila kamu ada hobi bidang tertentu atau menyenangi sesuatu yang baru kamu nikmati dan belum kamu coba, cobalah kalian tuh seperti contohnya tuh kayak main musik, membaca, menonton, itu bisa agar kalian itu bisa mengetahui bakat dan potensi diri kalian. Terus beri dirimu atau kalian itu seperti kepercayaan dan challenge dirimu untuk menjadi semakin lebih baik dan baik lagi ke depannya. Jadi poin pentingnya itu kita harus mengetahui bakat dan potensi diri kita agar bisa memaksimalkan dalam meraih tujuan, menentukan arah hidup, dan mengembangkan diri dengan mengenali potensi. Kita dapat fokus pada kelebihan, mengatasi kelemahan, dan mengambil keputusan sesuai dengan kemampuan serta passion kita. Hal ini juga membantu mencapai kepuasan dan kesuksesan dalam hidup. Ini adalah inti poin dari ketiga. Selanjutnya ada apa? Untuk menghargai diri sendiri itu, selanjutnya itu ada poin kelima. Dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Di sini ada poin keempat yaitu dikelilingi diri dan orang-orang positif. Kalian sayang nggak sih sama diri kalian sendiri? Nah, kalau kalian sayang, kalian tuh harus mengetahui dengan siapa kalian berdiskusi, dengan siapa kalian bergaul, dengan siapa kalian berteman. Nah, kalau misalnya kalian berteman dengan orang-orang positif, kalian tuh akan membantu semakin baik ke depannya. Bukannya di sini berarti kamu tidak boleh bergaul dengan yang lain, tetapi kamu tuh harus bisa memilih gimana kita bergaul dengan siapa, berdiskusi dengan siapa. Jadi inti poinnya tuh maksud dari kutipan atas, kita perlu selektif dalam
bahasa suku dan interaksi positif dengan orang lain akan membantu memperbaiki kualitas hidup. Jadi kalian tuh harus mengajak diri kalian itu berhiburan atau healing supaya kalian tuh tidak bosan begitu. Nah, jadi kalau kalian tuh ngajak diri kalian ke dunia luar itu akan memberikan ketenangan, energi positif dan membuat kita lebih sadar akan keindahan hidup. Selanjutnya ada poin ke-6 yaitu tentang tingkatkan diri, perbaiki kualitas ibadah. Jadi intinya tuh sudah dari zaman purba kala manusia disadarkan akan kebutuhan dengan ibadah kita akan berdekatan kepada Tuhan dan menyembuhkan kita secara tidak langsung dari dalam apapun. Jadi intinya di poin itu kalian tuh harus bersyukur dengan apa yang kalian punya. Dan haruslah kalian berdekatan kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan memberikan dalam apapun. Selanjutnya poin ke-7 yaitu tentang berkarya. Intinya dari poin berkarya ini mendorongkan kita untuk memulai berkarya. Jangan ragu untuk memulai, karena berkarya adalah proses kreatif untuk mengekspresikan diri melalui karya. Setiap karya sekecil apapun memiliki nilainya masing-masing. Dengan terus berkarya kita tidak hanya mengembangkan diri, tapi juga menginspirasikan orang lain. Itu adalah poin penting dari berkarya. Nah, di sini saya akan memberikan kata love yourself because menjadi sempurna di mata manusia itu tidak akan pernah ada habisnya. Cukup menjadi orang baik dan baik bagimu sendiri. Selanjutnya, to be beautiful means to be yourself. You don't need to be expired by others. You need to expire yourself. Menjadi cantik berarti menjadi diri sendiri. Kamu tidak perlu diakui oleh orang lain. Cukup kamu mengakui dirimu sendiri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, judulnya itu tentang menghargai diri sendiri ya. Ada dua pertanyaan mungkin yang bisa diajukan dari saya. Pertama soal tadi salah satu kan di antara poin-poin itu bakat dan potensi diri. Menurut calon duta sendiri gitu ya. Apa sih potensi dan bakat yang duta sendiri miliki? Nah, dan jadi seperti apa bakatnya dan poinnya itu menjadi apa? Duta ya, satu. Yang kedua, itu tadi kan salah satu tantangannya itu kan lingkungan ya. Nah, bagaimana sih cara terbaik menyikapi lingkungan yang tidak sehat, tidak positif, yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Seperti itu. Oke. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan yang ke-1 itu teh semua duta. Sejak mungkin bakat yang dimiliki Caca dalam bidang olahraga. Bakat yang dimiliki sama Caca itu adalah dalam bidang olahraga. Dan orang lain pun banyak berkata sebenarnya seperti guru kan Caca tuh bakatnya di public speaking dan kita tahu bakat Caca yang tahu Caca bakat Cacanya tuh di dalam silat. Oke, itu bisa. Kalau potensinya Caca tuh juga kurang tahu potensi Caca tuh gimana. Untuk pertanyaan yang kedua, Cara menyikapi lingkungan yang tidak sehat, yang tidak positif.
baiknya seperti apa menyikapinya? Cara menyikapinya menurut saya kita harus bergaul lagi dengan orang-orang yang memberikan kita positif, karena kalau misalnya kita diam di tempat itu saja otomatis pergaulan kita pun akan terbawa. Tapi kalau misalnya kita berpindah ke tempat dengan orang-orang yang lebih positif, di sana pun kita akan terbawa oleh orang-orang positif tersebut. Kalau sekarang ya khususnya di generasi saya gitu ya, kata-kata mencintai diri sendiri atau self love ini malah menjadi bumerang. Sekarang dia di mana self love, belanja self love dan sebagainya. Nah sebenarnya menurut saya sendiri apa sih batasan kita dalam mencintai diri sendiri? Sekarang kan kita main HP nggak apa-apa, self reward, liburan nggak apa-apa self reward. Padahal itu menjadi bumerang, kita jadi ketinggalan tugas ketinggalan, lalu berinteraksi dengan lingkungan yang ada, jadi terlihat lebih egois dan sebagainya gitu. Jadi batasan apa sih sebenarnya self love itu, batasannya sampai mana? Ya karena kan kalau kita terlalu mencintai diri sendiri pun Ini menjawab kalau membatasi mencintai diri sendiri itu tergantung dirinya sendiri, terus dan harus seimbang. Itu tuh tergantung dirinya sendiri dan harus seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mulia beserta guru-guru SMK Rohmanataka yang saya juga hormati. Para hadirin, untuk tema yang saya akan bawakan yaitu tentang gizi seimbang. Dari kata gizi ini bahwasanya tidak asing bagi kita semua. Walaupun gizi ini tidak asing bagi kita semua, tapi gizi ini sering kita lupakan. Bahkan kebanyakan orang itu tidak tahu apa itu gizi. Yang padahal gizi itu yang dihasilkan dari makanan yang kita minum, makanan yang kita makan, minuman kita minum. Lalu bagaimana sih caranya gizi seimbang? Mungkin teman-teman dari saya yang tahu. Nah, gizi seimbang itu berkaitan dengan 4 sehat 5 Sebab Insya Allah kalau kita menjaga pola makan 4 sehat 5 sempurna, maka gizi kita akan seimbang. Nah, gizi ini terbagi menjadi 2. Ada gizi makro, ada juga gizi mikro. Ada yang tahu apa itu gizi makro atau gizi mikro? Tidak. Nah, gizi makro itu yaitu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dari sebagian besar. Kalau gizi mikro, gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dari sebagian kecil. Lalu gizi makro ini gizi makro ini terdapat berbagai karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kalau gizi mikro itu terdapat berbagai vitamin, mineral. Lalu apa sih dampaknya
terpenuhi gizi seimbang? Ada yang tahu? Enggak. Nah, dampaknya tidak terpenuhi gizi seimbang itu badan merasa lemas, mudah terganggu penyakit, bahkan pertumbuhan itu bisa terlambat. Biar awaknya bisa kecil. Awak, tidak awak. Tuh. Lalu apa sih Pak? Bagaimana caranya mengatasi gizi seimbang? Yaitu dengan cara memperhatikan 4 sehat 5, memperhatikan pola makan 4 sehat 5 sempurna, memperhatikan makanan-makanan yang sehat dan juga tidak memakan makanan yang bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafa ya? Tadi dijelaskan tentang gizi itu tadi menjadi berapa? 2 Gizi makro dan gizi mikro. Selama nanti pas udah Contoh, ini contohnya ya. Contoh dari gizi makro itu apa? Gizi mikro itu apa? Tadi di sana kamu tidak dijelaskan. Contohnya seperti nasi. Untuk gizi makro itu sebenarnya ada nasi. Kalau enak itu karbohidratnya, kalau proteinnya seperti makanan-makanan daging, lemaknya, untuk lemaknya Jando. 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 Kalau gizi makronya, mikronya Mikronya seperti vitamin B, vitamin C. Contohnya? Seperti makan buah-buahan dulu, nanas, ada satu lagi pertanyaan. Menurut kamu, kan sekarang banyak yang suka mie, ya. Menurut kamu, makanan mie seperti snacks itu maksudnya ke gizi apa? di mikro. Kenapa disebut gizi mikro? Karena ada kalau vitamin tambah vitamin terus makanya Oke, berapa ya gizi yang seimbang? Ini begini apa ya? Orang Indonesia khususnya orang Jawa, Jawa Barat ya, itu mudah marah katanya. Ini riset ya, penelitian. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, micin, dan juga gula. Jadi orang-orang kita itu katanya terlalu banyak makan gula, ya jadi rasa amis-amis istilahnya itu, dan juga sampai asin-asin. Padahal itu ketika berlebihan itu membuat orang mudah marah. Nah, dan kita lihat memang di sekeliling kita sebagian besar makanan itu seperti itu, bahkan sebagian besar bisa dikatakan sebagai junk food, makanan yang ya jauh dari kata 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih upaya kamu sebagai duta aroma langsung live untuk memberikan kesadaran kepada sejawat kamu seusia kamu gitu ya, seperti itu, tentang pentingnya menjaga kesehatan lewat gizi yang seimbang, dengan fakta tadi bahwa di sekeliling kita itu dikelilingi oleh makanan-makanan yang junk food ataupun kelebihan manis dan seterusnya, seperti itu.
Mungkin saya akan berusaha memotivasi seseorang untuk melakukan tempat sehat yang sempurna. Mungkin kalau di sini dikarenakan tidak terpenuhinya tempat sehat yang sempurna itu tidak karena terbatasi makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, agak ditingkatkan informasinya. Jangan terlalu datang nanti harus terus pembahasan pangungnya, audiensnya ditanya, terus senyumnya juga dikeluarkan ya, senyumnya. Oke, untuk semua keseluruhannya sudah bagus, semua terima kasih. Jadi untuk evaluasi dari saya mungkin untuk keseluruhan 3 putra 3 putri semuanya menjelaskan materi dengan sangat baik. Kalian semua memahami materi dengan benar-benar bahwa kalian juga paham atas materi tersebut. Mungkin tidak sibuk karena kalian demikian nervous ya, nervous padahal kan sebenarnya sama guru-guru di sini atau juri di sini kalian udah sering ngobrol, sering berinteraksi, cuma itu kalian belum bisa mengalahkan yang namanya nervous. Lalu kalian terpaku terhadap hafalan kalian, terpaku dengan hafalan kalian sehingga banyak hal yang mungkin ada yang terlewat, ada yang penyampaiannya nggak harus di awal ke akhir, dari akhir ke awal, jadi kalau sudah nama asok-asokan ya, jadi penyampaiannya tidak bentuk gitu. Namun untuk semuanya kalian sudah percaya diri, kalian sudah bisa menyampaikan satu mosi gitu ya, satu mosi dengan pendapat kalian sesuai research kalian, itu sudah sangat-sangat baik, itu sangat diapresiasi. Mungkin untuk kedepannya siapapun nanti yang menjadi duta Rahman, harapannya bisa membantu, saling membantu mungkin dengan OSIS, supaya dari tadi misal dari mulai pemahaman generasi Z seperti apa, bagaimana caranya berwirausaha di usia sekolah, lalu bagaimana supaya tidak ada bully di sekolah, dan juga tadi berwirausaha, apalagi selain itu berwirausaha, dan pokoknya kesehatan mental dan fisik di sekolah ini tetap aman dan tentram gitu. Jadi semuanya kita sama-sama untuk ciptakan sekolah yang benar-benar kita cita-citakan bersama. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk semua kriteria mungkin sama dengan guru yang lain. Cuman namanya tadi ya, sama dengan ini diusahakan kalian harus menguasai materi. Ya, jadi ketika kalian menyampaikan materi tersebut, otomatis ketika kalian informasi, artikulasi, dan ekspresi itu otomatis mengikuti. Ketika berbeda dengan ketika kalian tidak hafal dengan materi, otomatis itu mengurangi dari aksi panggung tersebut. Jadi karena kalian terlalu fokus sama materi, sama bacaan-bacaan yang ada di sana. Ya, Ibu sudah mengerti. Gunakan bahasa sendiri. Ambil poin-poin yang penting. Ya, itu kalau cara menghafal itu kalian bisa menggunakan bahasa yang bisa sehari-hari. Jangan terlalu baku, jangan terlalu menggunakan bahasa baku. Mungkin itu. Kalau untuk poin-poin kalian dan lainnya Ibu menunjukkan jempol
Jadi, Ibu ingin kalian bisa ikut memajukan sekolah SMK ini, ya. Terutama dari Ahok. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang para duta. Siang. Masih semangat? Masih. Gimana rasanya sudah selesai tampil? Ingin tampil lagi? Oh, tidak? Ya. Oke. Tidak lanjut deh. Tadi sudah disampaikan banyak hal ya oleh para dewan yang lain. Memang catatan yang paling terlihat itu soal ya nervous dan percaya diri ya. Itu yang nampaknya membuyarkan ya seluruh konsep selain tadi memang penguasaan materi. Ya kalau basisnya adalah hafalan, kemudian nervous di awal selesai itu pasti kesananya ke artikulasi, ke intonasi, semuanya akan berpengaruh gitu ya. Nah makanya apa ya, awal yang baik itu itu yang harus menjadi. Kalau awal tak udah selesai langsung udah gak pede, yang biasanya itu, dan itu semua terlihat gitu ya. Jadi kayak kebingungan ini gimana mau berekspresi, nah itu jadi akhirnya ekspresi itu tidak keluar gitu. Padahal aslinya itu kalian tuh bisa ekspresi lebih daripada ya, jadi kesannya jadi kaku gitu ya. Padahal nggak sekaku itu gitu, silakan saja gitu kan. Nah itu jadi catatannya memang ini perlu apa ya, perlu kebiasaan ya, seperti tampil di hadapan umum. Kemudian saya yakin usaha sudah kelas luar biasa gitu ya, menghafal istilah-istilah tertentu misalnya, kemudian sebagainya. Tapi tadi ya nervous, kemudian dia mungkin kurang pede ya, apapun itu nervous lah. Nah itu menyebabkan semua menjadi terganggu gitu ya, artikulasi dan tapi secara umum kalian luar biasa, bagus gitu ya. Nah jadi saya nanti terakhir Bung Chandra saja ya. Nah ya. Jika baik kita jadi model. Kalau lebih baik bisa ya, even better is can. Jadi kalau lebih baik bisa, baik saja tidak cukup gitu. Kalian sudah baik gitu kan, tapi masih bisa lebih baik. Jadi terus dilatih dan aplaus buat kalian semua ya. Tetap semangat ya. Sebab nanti di perwakilan saling support, saling dukung untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada ibu dewan juri yang sudah memberikan evaluasi untuk anak-anak agar bisa menjadi lebih baik. Untuk kedepannya mungkin ya, untuk melatih harus ada pembiasaan seperti itu. Mungkin ibu dewan juri saya minta waktunya untuk foto dulu dengan peserta. Bisa ibu dewan juri nanti anak-anak di Bapak. Mohon. Geser. Geser lagi. Geser terus. Lebih rapat. Serong ya. Serong. Nah, gitu. Jangan terlalu nyerong. Nah. Cakap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. Tahan 1, 2, 3.